Pemirsa, dalam 2 hari terakhir ini Presiden Joko Widodo intensif menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh. Kemarin, Jokowi menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Dan hari ini atau siang tadi tepatnya, Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh Islam di Istana Negara. Lalu apa arti pertemuan Jokowi ini? Benarkah Jokowi sangat khawatir dengan aksi yang akan berlangsung pada Jumat mendatang? Dan mengapa hanya MUI, NU, dan Muhammadiyah saja yang diundang ke istana? Untuk mengupas masalah tersebut sudah bersama saya Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini. Selamat sore, Mas Dhanil. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi yang bisa menjadi kita highlight pada sore hari ini? Pertama, memang Presiden menyatakan beliau ingin mendapatkan nasihat, nasihat dari para tokoh agama, terutama dari Muhammadiyah, MUI, dan NU pada saat itu. Nah, kesimpulan yang didapat dari pertemuan itu adalah pertama, dalam konteks keindonesiaan kita bersepakat merawat bersama-sama semangat NKRI dan keberagaman, kemudian menghindari perpecahan. Nah, untuk menghindari perpecahan itu maka Muhammadiyah dan NU, MUI kan selama ini itu komitmen untuk merawat itu semuanya. Oleh sebab itu kemudian Pak Jokowi minta saran terkait dengan apa yang terjadi belakangan ini. Apa masukan yang paling penting disampaikan 30 orang dari Muhammadiyah, NU, dan MUI siang tadi? Yang paling tegas semuanya menyampaikan bahwasanya dalam konteks kasus Saudara Basuki Cahayapurnama, semuanya menyampaikan harus berpijak pada proses hukum. Artinya meminta Pak Jokowi pun juga bertindak seadil-adilnya seperti itu. Semuanya meminta pada Pak Jokowi untuk kemudian mengawal proses hukum itu yang adil dan berkeadilan. Dan Pak Jokowi menyampaikan pada kesempatan itu beliau tidak akan melakukan intervensi sama sekali terhadap proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekarang proses hukum sedang berlangsung, begitu sudah diperiksa beberapa saksi termasuk Pak Ahok sendiri sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan itu akan terus berlangsung, prosesnya akan terus berjalan tanpa harus menunggu pilkada dan segala macam ya. Yang jelas sikap tegas tadi disampaikan Pak Jokowi, beliau tidak akan melakukan intervensi sama sekali proses hukum itu. Anda pun juga sempat mengacungkan jari dan bertanya langsung pada Presiden. Sebenarnya apa yang Anda tanyakan siang tadi di istana? Karena yang ketemu ini kan 30 tokoh-tokoh senior ya, saya paling junior dari Pemuda Muhammadiyah. Kemudian saya menyampaikan satu pertanyaan begitu secara terang ke Pak Jokowi. Ada 2 pertanyaan. Pertama, saya sampaikan Pak Jokowi, ada kesan di luar sana, perspektif di luar sana ketika Bapak mengundang Muhammadiyah, NU, dan MUI, tapi kemudian tidak mengundang kelompok yang lain yang justru memobilisir demonstrasi tanggal 4 besok itu. Ada kesan Bapak sedang memecah belah umat Islam. Saya sebut Pak Jokowi tersenyum ketika saya sampaikan itu. Nah, nanti kami keluar dari ruangan ini, dari istana ini, pasti dituduh oleh publik sudah dikangkangi oleh Presiden. Saya sebutkan dengan bahasa seperti itu. Sudah diintervensi oleh Presiden. Apa respon dari Presiden? Nah, saya menjawab menyampaikan pernyataan itu, Pak Jokowi hanya tersenyum. Saya menunggu jawaban ya dari Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi tidak menjawab secara terang dan tegas berkaitan dengan itu. Yang jelas saya sudah menyampaikan dengan terang dan tegas bahwasannya ada perspektif publik ketika Pak Jokowi hanya mengundang kami dan tidak mengundang yang lain, itu seolah-olah memecah belah umat. Nah, itu juga harus diluruskan oleh Pak Jokowi kepada publik. Itu pertama. Kemudian kedua, artinya Anda meminta agar Presiden menyampaikan secara langsung sikapnya terbuka pada publik seperti itu, bukan melalui pihak lain seperti itu. Kita berharap Pak Jokowi menyampaikan sikap beliau yang terang. Kan selama ini kan Pak Jokowi tidak menyampaikan dengan terang dan tegas ya berkaitan dengan sikap beliau terhadap kasus Saudara Basuki Cahayapurnama ini. Saya berharap beliau itu tampil di publik secara khusus menyampaikan sikapnya seperti beliau secara tegas dan terang menyikapi masalah pungli gitu. Nah, ini kan tidak gitu. Jadi kalaupun menjawab wartawan ya karena doorstop saja gitu. Jadi tidak ada pernyataan khusus seperti kasus pungli dan segala macam. Saya berharap ketika ada pernyataan seperti itu dari Pak Jokowi, setidaknya publik
tenang dan tahu, oh iya presiden kita itu akan melakukan pengawalan secara hukum. Masyarakat diharap tenang dan percayakan proses hukum. Tetapi ketika Presiden mengatakan tidak akan mengintervensi kasus Pak Ahok, apakah itu bukankah sebuah kalimat yang sudah bisa dianggap menyejukkan, bisa menenangkan semua pihak? Itu tadi secara simbolik pesan itu perlu langsung disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Ini kan disampaikan kepada kami yang hadir pada saat itu yang 30 orang itu. Belum lagi tadi saya sebutkan yang diundang terbatas pada 3 ormas ini ya, 3 ormas 1 MUI begitu. Jadi pesan itu sangat elit menurut saya sehingga perlu disampaikan kepada publik secara keseluruhan, apalagi saudara-saudara kita yang memobilisir demonstrasi ini kan perlu juga diajak dialog gitu. Jangan sampai kemudian seolah-olah mereka ini kelompok apa begitu kemudian tidak diajak dialog, itu yang tidak baik menurut saya. Untuk demo yang akan berlangsung pada Jumat mendatang, dari Muhammadiyah sendiri seperti apa pernyataan sikap resmi untuk anggotanya? Khusus pemuda Muhammadiyah, saya sudah menyampaikan secara tegas kepada publik dan kepada kader dan anggota pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Secara resmi, pemuda Muhammadiyah itu tidak menghimbau kawan-kawan kita untuk berdemonstrasi. Tetapi pemuda Muhammadiyah juga tidak melarang kawan-kawan yang memutuskan untuk berdemonstrasi. Silahkan melakukan demonstrasi selama demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang damai dan mengusung nilai-nilai etika. Artinya keputusan demo atau tidak itu tergantung dari pribadi masing-masing. Betul, keputusan pribadi, kemudian itu representasi pribadi. Artinya bukan merepresentasikan Muhammadiyah? Ya, jadi silahkan itu suara umat Islam begitu untuk menyuarakan secara bersama-sama gitu aspirasi teman-teman kita, ya kami persilahkan. Jadi secara tegas juga Pak Haidar, Ketua Umum Muhammadiyah juga menyampaikan hal yang serupa. Kita tidak menghimbau sama sekali, kita juga tidak melarang. Nah, agar demo yang akan berlangsung Jumat mendatang ini berlangsung aman, damai, dan tertib, tidak akan terjadi apa-apa, apa himbauan yang bisa menunjukkan nanti teman-teman yang akan ikut berdemo Jumat mendatang? Pertama, tentu yang bertanggung jawab melakukan pengamanan secara intensif adalah pihak kepolisian. Jadi kami mohon kepada pihak kepolisian melakukan pengamanan sedemikian rupa untuk memastikan demonstrasi dilakukan dengan cara yang damai. Kemudian kedua, tentu kami menghimbau kepada seluruh anggota masyarakat yang ingin ikut berdemonstrasi pada tanggal 4 November nanti, silakan tunjukkan sikap yang simpatik. Karena justru kalau demo itu dilakukan dengan cara yang anarkis, dengan cara yang tidak beretika, itu justru kemudian mendestruksi nilai-nilai yang sedang diperjuangkan. Oleh sebab itu, kalau tidak ingin mendestruksi dan ingin menyampaikan pesan dengan secara baik, maka mari kita sama-sama berdemonstrasi dengan damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dan pasca pertemuan siang tadi di istana, apakah akan ada kelanjutan forum komunikasi seperti siang tadi dengan Presiden atau seperti apa bentuknya nanti? Saya tidak tahu persis karena tidak ada kelanjutan dari komunikasi itu. Kemudian, tapi tadi Pak Haidar Nasir menyampaikan pesan kepada Pak Presiden, penting memang untuk dijalin komunikasi secara intens dengan ormas-ormas Islam atau ormas-ormas keagamaan lainnya. Jangan sampai Pak Presiden hanya datang dan mengundang ketika situasi sudah terjepit, ketika situasi di mana secara politik, secara sosial Pak Presiden sudah terjepit. Nah, kondisi seperti itu tidak baik tentu, seolah-olah kami di ormas Islam ini jadi tukang membenarkan atau tukang memperbaiki. Jadi kalau ingin membangun komunikasi, ya lakukan komunikasi itu secara intens, begitu disampaikan oleh. Apakah dengan fungsi Menteri Agama sebagai perwakilan dari pemerintah selama ini saluran komunikasi tidak dirasa cukup, Mas Dani? Iya, secara simbolik saya pikir penting Pak Presiden berkomunikasi secara langsung dengan tokoh-tokoh agama, dengan ormas-ormas besar ya, dan ormas-ormas yang lain secara intens, itu penting sekali. Nah, Menteri Agama tentu menjadi fasilitator yang juga secara intens melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama ini. Baik, Mas Dani, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami dari Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.